Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkat dalam. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Basilika ini adalah basilika pertama yang merupakan induk dari segala gereja, tempat para paus bertakhta sebagai uskup Roma, dan juga sebagai simbol pemersatu gereja. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang murka karena rumah Allah dialihfungsikan sebagai pasar tempat sarang penyamun dan koruptor merajalela, serta sumber ketidakadilan. Kebobrokan sistem keagamaan ini melambangkan hati yang tidak takut akan Tuhan, tetapi hati yang cinta akan uang. Hati yang tidak takut akan Tuhan akan tercermin dari sikap seseorang terhadap hidup rohaninya dan terhadap orang lain. Hati kita adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Kalau kita isi dengan segala pikiran negatif, motivasi, atau urusan-urusan duniawi, maka kita tidak lagi hidup untuk Tuhan, tetapi untuk sebesar-besarnya mencari keuntungan atau kepuasan diri dalam merugikan orang lain. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat cinta kasih diwartakan, jangan sampai malah dialihfungsikan sebagai tempat di mana kebencian bertumbuh. Rumah Allah yang seharusnya dipakai sebagai tempat untuk bersatu dalam doa, jangan sampai dipakai menjadi tempat untuk memecah belah. Kalau demikian,
hati kita bukan lagi rumah Allah, tapi kediaman iblis. Tuhan ingin gereja menjadi rumah paguyuban untuk setiap saat mengusahakan keguyuban, bukan perpecahan. Rumah Allah bukan tempat menebar kebencian dan memecah belah persatuan, kemudian mengalih fungsikan komunitas menjadi tempat gosip atau rasan-rasan, dan mengalihkan hati kita menjadi tempat kecemaran dan dosa. Yesus ingin agar hati kita menjadi tempat bersemayam baginya. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.